Kita nih, sama yang tukang mabok, tukang zina, cuman beda pilihan maksiat doang, dia milih maksiat itu. Emang lo nggak ada pilihan maksiat lain? Yakin lo nggak milih maksiat sama sekali? Udah anti maksiat total, lo yakin, lo yakin. Dia milihnya zina, dia milihnya minum khamr. Lo milih yang lain, gibah. Lo milih yang lain, maling. Yakin, nggak punya maksiat, yakin. Kita cuman beda pilihan maksiat, Jal. Dia milihnya khamr. Lo milihnya jualan dakwah, bikin kajian bayar. Mendingan minum khamr daripada jualan agama. Bagaimana hukumnya seorang ustadz atau dai atau kiai yang menerima amplop upah setelah dia dakwah atau mengisi kajian? Ini juga kalau kita lihat nggak ada di zaman Nabi SAW seperti ini. Nggak ada juga di zaman ulama salaf, juga nggak ada. Yang ada kan belakangan aja. Orang habis ngajar kasih amplop. Antum lihat ayat Al-Quran. Semua nabi, semua rasul dakwanya tidak minta upah. Saya bacakan supaya antum juga paham. Karena ini satu kebiasaan, seolah-olah kalau nggak dikasih amplop nggak mau ngajar lagi, nggak mau dakwah lagi. Kita lihat kisahnya para nabi ya. Antum lihat di surah Al-An'am dulu, Al-An'am. Setelah Allah menceritakan para nabi dalam surah Al-An'am ayat 84, 85, 86, 87. Setelah itu Allah menyebutkan tentang petunjuk mereka yang kita ikuti. Kemudian Allah menyuruh kita untuk mengikuti mereka. Kata Allah di ayat 90-nya, antum lihat di ayat 90-nya. Ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Qul la as'alukum 'alaihi ajra in huwa illa dzikrul lil alamin. Mereka adalah orang-orang yang Allah berikan petunjuk. Maka ikutilah petunjuk mereka, para nabi itu. Katakanlah, aku nggak minta upah atas dakwahku ini. Aku nggak minta upah atas dakwahku. Ini merupakan peringatan untuk sekalian alam. Jadi nggak boleh minta upah dalam dakwah, nggak boleh. Dan juga panitia jangan sibuk ngumpulin duit buat ustadznya. Ini kan akhirnya jadi membebani orang banyak. Orang lain jadinya terbebani. Ini kan kewajiban, para ustadz wajib untuk apa? Untuk berdakwah. Ilmu yang Allah berikan kepada dia, wajib dia dakwakan. Karena Allah. Bukan kemudian dia, ini kan, minta upah. Antum lihat lagi di surah Asy-Syu'ara tentang para nabi. Allah ulang-ulang kalau ini sih, dalam surah Asy-Syu'ara. Supaya antum paham ini. Di surah Asy-Syu'ara. Setelah Allah menceritakan awal Nabi yang pertama, yang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, itu disebutkan bahwa mereka nggak minta upah dalam dakwahnya. Dari yang pertama, antum lihat di halaman di surah Asy-Syu'ara surah 26 ayat 106, 107, 108, 109-nya. Di 109-nya ketika mengisahkan tentang Nabi Nuh, wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa 'ala rabbil alamin. Aku nggak minta upah atas dakwahku ini, aku nggak minta upah kepada kalian. Sesungguhnya upahku Allah yang nanggung, Rabbul Alamin. Kemudian diceritakan juga nabi-nabi yang lain, diulang-ulang ini dalam surah Asy-Syu'ara dan beberapa surah yang lainnya, bahwa dakwah ini harus karena Allah. Jadi jangan mengharapkan upah dari dakwah ini. Ikhlas, karena kita mengharapkan ganjaran, pahala akhirat lebih baik daripada dunia. Kalau orang niatnya dia, tujuan dari dakwahnya untuk dapat uang, dapat duit, dapat materi, yang dapat ganjaran. Dan ini termasuk apa? Termasuk apa? Kalau antum lihat di kitab Tauhid, ini termasuk syirik. Di dalam kitab Tauhid, nanti antum baca ya, syarah kitab Tauhid, bahasa Indonesia, syarah kitab Tauhid. Di kitab Tauhid ada bab riya. Setelah bab riya, setelah bab itu ada bab lagi, yaitu bab minasyirki iradatul insan bi'amalihi dunya. Termasuk syirik seorang beramal tujuannya untuk dunia, termasuk syirik.
dibawakan dalilnya, ayatnya dan penjelasannya. Makanya tuh harus hati-hati. Kalau seandainya dia mengajar, dia karena Allah, dia ikhlas, kemudian suatu waktu dia orang mengasih, dia orang kaya, dia mampu, ingin memberikan hadiah, ya nggak apa-apa, boleh. Tapi bukan itu yang dia cari. Kalau sekarang banyak ustadz-ustadz ingin mengumpulkan apa? Harta dengan dia berdakwah ini. Dakwah ini karena Allah. Antum lihat para nabi, para rasul, susah hidupnya, tapi mereka punya maisha sendiri. Jadi para dai, di samping dia dakwah, dia harus punya apa? Maisha, mata pencarian. Antum lihat Nabi Nabi Daud apa? Pandai besi. Nabi Zakaria tukang kayu. Nabi-nabi yang lain seperti Nabi Muhammad apa? Pengembala kambing dan juga berdagang. Jadi punya maisha, tinggal ngatur waktu. Ngajar cukup seminggu sekali cukup. Sisa waktunya apa? Buat baca, buat belajar, buat cari maisha. Tinggal dia ngatur waktu. Bukan tiap hari ceramah, begitu ceramah tanya, "Kok Ustaz ceramah terus?" "Ya saya butuh duit." La haula wala quwata illa billah. Bagaimana hukumnya mengambil gaji mengajar Al-Quran? Di dalam hal ini ulama memang berbeda pendapat. Sebagian mengatakan tidak boleh kita mengambil gaji dari mengajar Al-Quran, bersandarkan dengan tadi kisah yang disebutkannya. Akan tapi sebagian mengatakan inna khaira ma akhadtum alaihi ajra kitabullah. Riwayat lain berbunyi sebaik-baik yang kau ambil untuk mendapatkan gaji adalah dengan kitabullah, bukan menjual kitabullah. Kita mengajarkan kitabullah, tenaga kita dikasih kompensasi oleh seseorang, itu adalah hal yang baik. Kesimpulannya adalah dalam ini ulama berbeda pendapat dan tidak, bahkan Syekh Hasanin Muhammad Makhluf mengatakan kalau zaman ini zaman lemah atau orang jauh dari Al-Quran. Kalau seandainya pendapat yang mengatakan bahwasanya yang mengajar Al-Quran itu enggak boleh mengambil gaji, Quran akan semakin hilang. Quran akan semakin hilang. Karena apa? Orang perlu kehidupan. Bagaimana nanti dia mengajar enggak boleh mengambil? Maka ambillah. Mengajar, mengambil gaji halal. Tentunya dengan yang normal, yang wajar, sah. Dan itu adalah sebuah kebaikan. Jadi seperti itu. Jadi memang ada riwayat, dua riwayat, dan sebagian mengatakan haram dan tidak boleh. Ini memberatkan. Sehingga para ulama kebanyakan mengatakan boleh, sudah jelas. Karena ada namanya sebaik-baik yang kau ambil ajar, imbalan adalah kitabullah. Mengajarkan Al-Quran. Jadi Anda tidak usah ragu kalau Anda mengajar, kemudian setelah itu mendapatkan uang barokah, uang gaji dari mengajar, Al-Quran adalah sah. Cuman di situ ada martabat. Martabat tertinggi adalah orang yang mengajar sambil memberi kepada santrinya. Itu hebat lagi, raqam wahid. Nah, nomor satu. Tidak akan dimarahi oleh dua ulama yang berbeda tadi. Nah, yang kedua adalah Anda mengambil uang barokah, uang gaji, tapi Anda peringan seringan-ringannya. Yang ketiga adalah mengambil secara wajar. Tapi kalau setelah itu memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan jadi haram. Misalnya apa? Karena kebetulan di situ nggak ada orang yang ngajar Al-Quran, Anda saja, baru itu haram nanti. Kalau mau ngajar ini pakai target. Itu baru masuk wilayah haram. Yang ulama menjelaskan haramnya itu dimasukkan ke sini. Misalnya apa? Kesempatan. Ini nggak ada yang bisa baca Al-Quran semuanya kan, sak kampung. Nah, karena bisa saya aja, Pak, penting baca Al-Quran, jangan sampai tidak baca Al-Quran, hati-hati ngadep kepada Allah. Ditakuti dulu orang. Yang aja dia, akhirnya datang ke dia. Makanya Pak, yang bayar dulu dong. Quran kan mahal. Ini kurang ajar dia. Karena sudah ta'ayyan dia yang harus mengajar, kemudian dia memakai target, maka haram bagi dia. Nggak apa-apa, yang ngajar Al-Quran tidak usah ragu. Anda mendapatkan gaji atau uang barokah adalah halal bagi Anda. Wallahu a'lam bissawab.